Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Dimas Anugrah Putra dengan NPM 2311021036. Di sini saya akan melakukan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi Evius. Yang pertama di sini kita mempunyai datanya dulu, yaitu kita di sini punya data pendapatan, harga daging ayam, harga daging sapi, pendapatan per kapita, dan ini ada temperatur dan harga daging lainnya. Nah, di sini kita mempunyai data time series yaitu tahun 1974 sampai 2022. Nah, langkah selanjutnya itu kita masukkan data ini ke dalam aplikasi Evius-nya tadi. Kita buat work file baru yaitu ctrln. Kita buat work file strukturnya ini di sini dated regular frequency. Kemudian frekuensinya kita buat annual. Start date-nya itu 1974, end date-nya 2002. Nah, sudah, kemudian kita masukkan datanya, kita klik quick di atas ini, empty group, kemudian kita masukkan datanya, kita pastikan di sini. Nah, sudah terpastikan semua, dan pastikan data kalian sudah tertulis dengan benar, jadinya sehingga tidak ada kesalahan atau error. Nah, di sini kita beri nama dulu ini grup 1. Oke, selanjutnya kita akan melakukan regresi terlebih dahulu sebelum kita masuk ke uji asumsi klasiknya. Yaitu kita drop, make equation, kemudian kita pindahkan C ini di belakang variabel dependent ini. Kita enter. Nah, sekarang kita bisa melihat hasil dari regresi data tadi. Di sini kita bisa lihat bahwa R-square-nya yaitu 0,99, artinya 99% variabel ini dapat dijelaskan dan sisanya dari variabel yang lain. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas. Uji normalitas kita klik view, kemudian kita residual, histogram, dan normality base. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa probability-nya yaitu ada di 0,737814 dan Jacobian-nya 0,608. Yang dimana artinya data ini terdistribusi normal karena p-value-nya itu jauh lebih besar dari 0,05. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ke uji selanjutnya, ini kita jangan lupa kita freeze, kemudian kita rename. Ini kita tulis saja normalitas. Karena untuk menyimpan hasil dari apa yang sudah kita kerjakan di Evius ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke multikulinearitas. Kita bisa klik view, kemudian koefisien diagnostik. Kita masuk ke yang variance inflation. Nah, sudah kita lihat ini sudah muncul. Nah, ini kita bacanya yaitu yang centered fifth-nya ini kita baca. Dimana centered fifth-nya ini kita bisa lihat hasilnya itu ada di kurang dari 10 semua, yaitu harga daging ayam itu 1,38, kemudian juga daging sapinya ada 8,09 sekian, dan pendapatan per kapitanya ada 9,06, yang dimana nih semuanya hasilnya kurang dari 10. Jadi bisa kita katakan bahwa data ini lolos uji multikulinearitas. Nah, kemudian kita freeze dulu, kita beri nama multikulinearitas. Nah, sudah, kita bisa lanjut ke uji yang selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Ini kita akan klik view, kemudian residual diagnostic, kemudian serial correlation dari LM-test. Nah, lex-nya kita tulis saja 2, karena ini otomatis 2. Nah, di sini sudah muncul nih hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa terdapat autokorelasi. Nah, di sini kita lihat p-value-nya, yaitu p-value-nya itu ada di 0,0031, 0,0033, yang dimana ini tuh lebih kecil dari 0,05, yang dimana nih adanya auto korelasi. Nah, cara penyembuhannya kita bisa menggunakan Newey-West di estimate. Itu bisa kita klik di option, ininya kita ganti dengan Newey-West. Nah, sudah bisa kita lihat
setelah kita menerapkan NWWS ini sendiri, model regresinya jadi lebih reliable, yang dimana hasil regresinya itu bisa kita lihat harga dari ayam ini negatif signifikan, kemudian juga harga daging sapi itu belum signifikan karena dia masih 0,006, yang dimana itu mendekati 0,05. Oke, sekarang kita lanjut ke heterokedastisitas. Kita freeze dulu, ini kita geser, kita lakukan view, kemudian kita residual heterokedastisitas. Nah, kita menggunakan test type yang white karena pembacaan dari hasil dari heterokedastisitasnya lebih simple. Itu kita klik saja white, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di data ini hasil dari p-value-nya itu 0,01, 0,1, 0,3, yang dimana tuh semuanya lebih besar dari 0,05, yang dimana kita bisa artikan bahwa di data ini tidak terdapat heterokedastisitas. Nah, bagaimana dengan kalau adanya heterokedastisitas? Nah, di sini saya sudah menyiapkan data juga. Di sini kita terdapat terdapat data yang setelah saya uji ada heterokedastisitasnya, dan di sini kita akan melakukan cara penyembuhan heterokedastisitasnya. Di sini tapi ini kita mempunyai datanya yaitu cross section, teman-teman. Jadi kita copy dulu variabelnya. Nah, di Evius-nya ini kita buat work file baru. Nah, kita ganti ini menjadi unstructured karena ini kan datanya yaitu data time series. Observation-nya itu ada 50. Ini kita delete saja karena kan kita sudah melakukan ujinya tadi. Nah, kemudian kita lakukan masukkan datanya. Sudah, ini kita beri nama grup 1 saja. Kemudian kita bisa lihat langsung ke heteros. Kita lakukan ini dulu, kita lakukan regresi dulu. Nah, sudah, kita langsung cek heteroskedastisitasnya. Kita pakai yang metode white. Nah, kita bisa lihat di sini kebanyakan dia 0,00 nih, teman-teman. Di probabilitas F, probabilitas C square-nya itu kita bisa lihat itu 0,00. Ini mana itu artinya adanya heteroskedastisitas. Nah, gimana nih cara penyelesaian masalah ini? Nah, kalian bisa melakukan double log, estimate double log. Jadi caranya kita klik estimate. Nah, kita melogkan semua variabel yang ada di sini. Nah, teman-teman tapi perlu diperhatikan sebelumnya, nggak semua data itu bisa dilogkan. Jadi seperti data, karena kan di sini kita mempunyai data pop yaitu populasi. Nah, data populasi itu tidak bisa dilogkan. Kemudian juga data seperti minus itu juga tidak bisa dilogkan. Jadi nggak semua data bisa dilog. Jadi bisa kalian perhatikan data sebelum melakukan uji mengatasi permasalahan heterokedastisitas. Nah, kemudian kita masukkan dulu, kita logkan ini. Kita logkan semua variabelnya. Kecuali variabel yang populasi ya, teman-teman. Oke, sudah. Perhatikan penulisannya jangan sampai typo. Bahwa penulisan kalian sudah benar, kemudian kita enter saja. Nah, kemudian kita lakukan heteroskedastisitasnya lagi. Oke, metode white. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman, bahwa hasil dari probabilitas dari C-square-nya itu sudah di atas 0,05. Ini mana artinya heteroskedastisitasnya sudah teratasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari uji asumsi klasik menggunakan Evius. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya menggunakan aplikasi Stata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Robi Nugroho dengan NPM 2311021070. Di sini saya akan melanjutkan uji asumsi klasik menggunakan aplikasi Stata. Baiklah, di sini kita akan menggunakan data CIK9 yang sudah ada di Excel. Pertama kita salin dulu sampai YD. Setelah itu kita ke data editor, masukkan copy di sini. Nah, ini variable names. Nah, setelah itu yang kedua kita mengsumaris data data tadi. Kita ketik summarize dari Y, X1, X2, dan X3. Y, X1, X2, dan X3. Nah, setelah itu kita lanjut, kita regress variabel-variabel ini. Kita ketik reg, masukkan variabel Y, PC, PB, dan YD. Nah, setelah itu kita masuk ke uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang pertama itu ada uji normalitas. Pertama kita menggunakan Sweetness Kurtosis Test. Ini bisa ketik seperti yang ada di sini, SK-test. Setelah itu masukkan variabel-variabelnya. SK-test, masukkan variabel Y, PC, PB, dan YD. Nah, di sini variabel Y ini tidak terdistribusi normal secara signifikan, sehingga tidak memenuhi asumsi normalitas. Sementara itu variabel PC, PB, dan YD ini menunjukkan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, yang berarti ketiganya terdistribusi normal berdasarkan hasil uji gabungan Sweetness dan kurtosis. Oke, lalu kita lanjut. Kita menggunakan yang kedua, Jarbubera. Kita bisa lanjut ketik ESC install JB, ESC install JB. Setelah itu kita JB variabel. Untuk itu untuk melihat uji normalitas Jarbubera tiap variabel. Di sini kita masukkan JB. Ini kita harus memasukkan satu-satu variabel, tidak bisa lanjutkan, tidak bisa masukkan empat variabel ini. JBY, yaitu JBPC, selanjutnya JBPB, dan JBD. Oke. Setelah itu kita ke selanjutnya yaitu predict receipt. Itu untuk menghitung residualnya. Kita masukkan predict receipt. Receipt, koma spasi sheet. Setelah itu kita JB receipt itu untuk melihat uji normalitas Jarbubera pada residualnya. JB receipt. Nah, di JB receipt ini karena nilai p-value-nya sama dengan 0,73778 ini lebih besar dari 0,05, maka gagal menolak H0. Artinya residual model terdistribusi normal secara statistik. Oke, setelah itu kita lanjut ke yang kedua, yaitu uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas.
ada nilai viv. Bisa kita masukkan seperti di sini. SSC install viv. SSC install viv. Nah, ini seperti ini karena biasanya itu udah terinstall secara default. Berarti kita lanjut ke yang kedua, yaitu quality regress. Quality regress bisa ketikkan sama seperti ini, quality regress, dan ketikkan setiap variabelnya. Quietly regress. Kalau nggak kita regress aja. Reg, variabel y, pc, pb, dan yd. Nah, setelah itu kita ketikkan viv uncentered. Ini untuk melihat nilai viv, vivnya. Viv, comma, uncentered. Nah, di sini vivnya kan di sini vivnya kan 85,59. Nah, kalau di atas satu itu ada multikolinearitasnya. Berarti ini masih ada multikolinearitasnya. Nah, gimana cara kita mengobatinya? Untuk mengobati nilai viv yang besar-besar ini, kita menggunakan ortop. Bisa kita ketik di sini ortop. Ortop. Nah, kita urutkan dengan yang paling besar. Hmm, Oh, ini PC-nya belum masuk. Jadi kita coba ulang regres ulang. Reg, Y, PC, PB, sama YD. Nah, setelah itu kita viv unset lagi. Viv unset. Nah, di sini nih, berarti ini ada multikolonialitas. Nah, ngobatinya itu dengan cara ortok tadi. Kita ketikkan ortok, ortok. Ini kita urutkan dengan yang paling besar. Di sini PB, setelah itu YD, setelah itu PC. Salah, salah guys. Berarti oh, tinggalan guys ini generate-nya. Sorry, sorry. Berarti or ortok PB PB YD PC, koma di sini generate 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 mana tadi mana ini generate dalam kurung OPB, setelah itu OYD, setelah itu OPC. Nah, jika udah sama kayak gini, coba kita enter. Apakah ini benar? Oh, benar. Setelah itu, kita kita regress. Kita regress yang OPB, OYD, dan OPC ini. Kita reg, Y, OPB, OYD, dan OPC. Nah, ini ketemu. Setelah itu kita viv uncentered. Seperti yang di atas tadi ini. Viv, koma, spasi, uncentered. Nah, di sini udah obati jadi satu. Nah, berarti di sini nih udah nggak ada heteres, udah nggak ada multikolinearitas.
Oke, selanjutnya ke uji asumsi kelas yang selanjutnya yaitu uji asumsi heteroskedastisitas. Kita akan menggunakan uji Bruce-Pagan. Itu kita rek sama seperti yang di atasnya. Kita masukkan Y, variabel Y, variabel PC, variabel PB, dan variabel YD. Y, rek, rek, Y, PC, PB, dan YD. Kalau masuk, nah, PC, PB, sama YD. Nah, setelah itu, kita bisa lihat lagi slide yang kedua. Kita start head test IID RHS. Itu untuk melihat uji Bruce Pagannya. Kita ketikkan start head test, start head test, head test ini, koma IID RHS, koma spasi IID RHS. Nah, eh, jika probabilitas square-nya ini lebih dari 0,5, itu artinya tidak ada heteroskedastisitas. Jika kurang dari 0,05, itu berarti tidak ada heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya kita ke uji asumsi kelas yang terakhir yaitu uji autokorelasi. Hmm, yang pertama kita rek dulu, rek Y, masukkan variabel yang kayak tadi, Y, PC, PB, dan YD. Setelah itu kita tulis komen di sini, kita gain time sama dengan n. Ini untuk membuat variabel waktu. Kita gain time, tuliskan gain time sama dengan n. Setelah itu kita tuliskan ts set time, enter. Hmm, ini uji autokorelasi. Setelah itu kita memakai ini sini untuk melihat uji Darwin-Watson, kita bisa menggunakan DW estate. DW estate. Bentar. Ini jika menggunakan Darwin-Watson. Dan jika ada dua, yang kedua ini ada estate Godfrey. Di sini ini untuk melihat uji Bruce Godfrey dengan lag 1 tahun sebelumnya. Kita masukkan estate, stat, stat Godfrey, koma spasi, dalam kurung, belum, dulu, lag, dalam kurung, 1. Nah, di sini karena nilai probabilitasnya ini atau chi-square-nya 0,0036 itu lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Itu artinya terdapat autokolerasi pada model regresi dengan lag 1 tahun. Itu sama aja kalau misalnya kita ganti lag 2, itu berarti 2 tahun, atau lag 3 itu 3 tahun. Oke, berarti mungkin sekian uji asumsi klasik menggunakan aplikasi Stata dan juga menggunakan aplikasi Fuse. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.